Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama hormati dan muliakan murabbih kita, guru kita, Mukarram Bapak Tanjur lalu Ahmad Nopal LC, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala lingkungan, bapak-bapak RT, singkatnya segenap bapak ibu majelis ilmu Masjid Baitul Ghafur yang kami hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin hal yang paling pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalillah. Alhamdulillahirabbil Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama melafazkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa memudahkan, melancarkan segala aktivitas yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Dan demikian pula dengan kita banyak berselawat kepada Nabi kita, mudah-mudahan kita semua nantinya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin Ya rabbal alamin. Izin mangkin niki akan dibahas tentang keistimewaan sholat yang terdapat dalam kitab Targhib atau Tarhib. Jadi mengingat waktu niki puasa atau Ramadan dari mangkin niki, mungkin sudah tanggal 2 niki bulan Jumadil Akhir, kira-kira ditambah 90 lalu dikurangi 2, kira-kira lagi 88 jelo niki Ramadan akan masuk. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita berjumpa pada bulan suci Ramadan. Amin. Untuk memperkuat bekal takwa kita, itu kaitannya dengan materi saat sekarang ini, keistimewaan salat. Mari kita dengarkan dan simak apa yang akan disampaikan oleh murabbih kita. Waktunya disilakan. Didorong ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghalibin aminin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma 'allimna al-ikhlas wa waffiqna lil-ikhlas wahdina ila al-ikhlas warzuqna al-ikhlas wa thabbitna 'ala al-ikhlas wa amitna 'ala al-ikhlas wa ba'athna bil-ikhlas wahsyurna ya Allah ma'al mukhlishina wal mukhlasin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Saparing pertama yang iring kumpul sami keselapu adit pada tetap balik syukur ketipak di Allah Subhanahu wa taala. Adit pada tetap balik syukur ketipak di Allah Subhanahu wa taala. Saya sampun kita tiang peluang sami berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia.
Salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kekasih hati kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada segenap keluarga, kerabat, sahabat dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ibu bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam niki dengan izin Allah Subhanahu wa taala mau temalik pada berdaya di masjid niki, mau temalik pada kumpul di masjid niki dalam rangka kita thalabil ilm, dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita bermuzakarah. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon enggak doang tunas setiap di Allah Subhanahu wa taala daripada tereda sidi Allah. Namun tersampun tereda sidi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang kita butuhkan jamaah yang dirahmati Allah. Ridha Allah menjadi puncak kenikmatan. Bahkan sebagian menyebutkan ridha Allah niki melebihi daripada nikmat surga. Kita mengetahui selama niki bahwa nikmat yang paling sempurna nikmat surga. Lagu ternyata arak nikmatan malik langan nikmat surga napi ni ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis diterangkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penduduk surga. Wahai para penduduk surga, meleng kendek ya pada rombok malik nikmat pada maut. Maka para penduduk surga mengatakan, apa lagi nikmat ya Allah yang lebih nikmat daripada surga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan selalu ridha kepadamu dan tidak akan pernah murka kepadamu. Maka ulama mengambil kesimpulan jamaah yang dirahmati Allah, nikmat yang paling luar biasa bahkan melebihi nikmat surga Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, araan 2 minggu atau sebulan sajulu pasca atau sesudah gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Gencatan senjata ni marauni tite cop dulu. Dek man tutup perang niki lagu masih pada cop. Bisa jadi akan terjadi lagi. Sesudah gencatan senjata jamaah yang dirahmati Allah, arak sopok teruna dengan Palestina atau wawancara. Keketuan si wartawan. Pertanyaannya simple, sederhana. Mada turid an taf'al ba'da hadhil hudnah? Apa milene gawe? Apa rencana yang gawe ketika gencatan senjata ini dimulai? Parantiam jawaban ini ya tinggi lah. Mele kebangun baling, kemalik, mele ke kumpul, kanca keluarga, mele ke meni, mele ke berajah, mele ke. Ternyata jawabannya ni ke ende tuah badek-badek jawab. Napi jawaban uridu an anam. Nabi kena uridu an anam, mele ketinduk pun. Mele ketinduk. Yang artinya nikmat tidur niki hilang sekian tahun dari dia. Tinduk jemaah. Itu doang misal satu informasi antara Gebang niki, Gebang Barat. Atau bahkan dulu pernah ribut-ribut masing-masing ke kode. Mohon maaf, masing-masing zaman rampok luwe. Ya pun ada amfibi lah ingat ini. Zaman rame lalu rampok dia dinarak dengan Bani Nas peniram niki. Sampai narak ronde, siskamling, ada pos-pos ronda karena khawatir di gubuk tiang piran sampun terjadi perampokan. Perampokan. Tumben lalu gubuk kode sekedik kancen terperluasa terampok tetangga niki. Sejak perampokan itu terjadi, dibuatlah pos-pos ronda aja nih, berjaga. Narak dengan samai peniram malam ni ke perasa-rasa tuh. Itu baru urusan rampok maling. Kita tidak menginginkan masalah niki. Lagu informasi rampok kancing maling doang ini tenang, tiram misi.
Napi lagi niki yang dihadapi bom jamaah, roket, senjata yang menghancurkan tempat tinggal mereka. Sekedar ya tenang tinduk doang dan bau. Sekedar ya nyaman, nes, sintiram dan wah, dan ini berlangsung sampai lebih dari 2 tahun. Hangka demen ketua apa yang gawe ketika gencatan senjata ini terjadi, milih ketinduk. Niki mengajarkan kepada kita zaman dirahmati Allah, nikmat Allah ini banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Uli ukuran sesengke-sengken temete makin niki sengkeruan rezeki ni ke si teparan lagu wayan tinduk jelanas. Gempa doang masih yang ditase ini ke si nes lah. Unin tita ya karena kode kan ya kebatik ni. Niki jamaah angkanya ni kejolak murid-murid si nikmat lalu ada tinduk niki jaga-jaga di dalam kelas sampai ditinduk. Nikmat jamaah tidur yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah ini begitu banyak. Darah entan bis, nikmat Allah tiba tiang pemusan. Itu baru nikmat yang sifatnya indrawi yang kita rasakan jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi nikmat rahmat Allah kepada kita. Tiang beberapa waktu yang lalu juga persis malam Ahad marak niki 1 pekan yang lalu menyampaikan materi tentang bahaya lidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada ucapan yang terucap, tidak ada satu ucapan yang terucap dari mulutnya kecuali dibersamai dia oleh raqib dan atid. Raqib niki lamun dari sisi makna, raqib niki artinya hafiz. Hafiz niki artinya yang mengawasi. Jadi mbembe laik, mbembe tahu kita tetap taawasin, tetap serius si malaikat. Dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan hanya 2 kondisi malaikat sandek iring manusia, sandek kancain manusia. Kondisi pertama ketika dia berjeding dalam jeding, jika samenek nai niki mohon maaf, malaikat pergi. Sak kedua mohon maaf ketika dia berhubungan badan, berhubungan suami istri. Selain itu mbembe delai tetap dia pada awasin si malaikat raqib yang mengawasi. Atid, atid niki kalau dari sisi makna artinya hadir. Hadir niki nabi artinya siap siaga. Siap siaga untuk apa? Siap siaga untuk mencatat semua apa yang kita lakukan. Nabi saat tercatat niki hanya ucapan yang baik dan buruk saja atau semua ucapan kita akan dicatat. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang akan dicatat hanya yang baik dan yang buruk. Lamun sak biasa-biasa, sak raosan bal misal Ronaldo sin raosan. Yang mubah. Ini sebagian ulama mengatakan tidak dicatat. Lagu sebagian besar ulama mengatakan bahwa semua yang terucap timak-timak saknya ke ente ngeremon kenya ke tertinduk ni ke zaman ngigo ni gilang ketinjot di pondok piran perasa-rasa kembi tau dengan ngeraos ni ternyata satinduk-tinduk ni ki macam ni pada ngeraos sampai itu pun akan dicatat oleh malaikat. Nah ketika tiang baca tafsir Bagawi, Imam Bagawi, tiang ketemu satu hadis yang luar biasa jamaah yang dirahmati Allah berkaitan dengan ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katibul hasanati ala yaminir rajuli wa katibus sayyiati ala yasarir rajuli." Malaikat sak jadi catat kebaikan niki ya arah lek kanan kita tahu.
Dan malaikat yang mencatat keburukan ada di sisi kiri kita, lek kirin tahu. Wa katibul hasanati amirun ala katibis sayyiat. Malaikat pencatat kebaikan nike menjadi pemimpin. Dia jadi bos. Menjadi pemimpin bagi malaikat pencatat keburukan. Tapi penting jadi bos niki Ustaz. Dilanjutkan hadisnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amila rajulu hasanatan kutiba lahu kataba lahu 'ashron." Lamun arak sopok dengan gawe pegawean solah, gawe amal soleh, langsung tercatat 10 si malaikat. Niki rahmat Allah jamaah. Menikah dengan gawe sopok sekek doang gawean pegawean kena pegawean soleh, amal soleh, langsung tercatat 10. Ampun nike paling sekedik. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif." Sopok kebaikan nike dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala antara 10 sampai 700 kali lipat. Setiap tegawe amal soleh yang terbalas di Allah taala antara 10 sampai 700 kali lipat. Walillahil mathalul a'la. Lamun manusia berembe jamah dan bau terbandingan. Dan ma'azamah dan bau terbandingan memang. Manusia niki ibu bapak, andin ya bau balas kebaikan dengan sak sekek si sepelang sedia balas yang balas si sepelang. Bahkan andin yang dek tahu balas, andin kanggo, andin dek ya terausan si dengan tan yang dek balas kebaikan dengan dek dia balas si kebaikan dengan. Lagu si para pelaluk dia terausan, si para pelaluk dia teparan menu ya teparan menium pun balas manusia menikah. Allah Ta'ala jama yang dirahmati Allah menikah degawe amal soleh langsung tercatat 10 per 10 paling sekedik ini sampai 700 kali lipat nanti itu. Niki Allah jamaah, rahmat Allah begitu luas. Berembe lamun gawe pegawean lengi. Wa idza amila rajulu sayyi'atan, lamun manusia niki sopok dengan gawe pegawean lengi, qala katibul hasanati likatibis sayyi'at, berkata malaikat pencatat kebaikan kepada malaikat pencatat keburukan, da'hu, lamun sak kebaikan langsung tercatat si malaikat 10 sampai 700 kali lipat. Lamun arak dengan gawe maksiat keburukan, napi basen malaikat pencatat kebaikan jok malaikat pencatat keburukan. Da'ahu are ejulu ndak langsung tulis. Da'ahu ila 7 sa'at. Antih julu 7 saat. 7 saat niki pira det ketau berapa dan titung. Walaupun dalam bahasa Indonesia saah niki kena jam. Jadi 7 saat 7 jam. Lagu dia tahu hitungan malaikat malah berlebih. Paling sekali. Lamun arak dengan gawe amal soleh pegawean kena pegawean solah langsung tercatat paling sekedik 10 entan titung. Wayan gawe maksiat pegawean lengi. Pesan malaikat pencatat keburukan, si malaikat pencatat kebaikan, da'ahu ila 7 saat, adengan julu ndak mencatat teh, antih julu 7 saat. Maka antih julu 7 saat, la'allahu yusabbihu aw yastaghfir, ini an bareh lek 7 saat ni arak wayan bertasbih atau beristighfar. Lamun beristighfar berembe jamak burung tercatat keburukannya niki. Burung tercatat kemaksiatan. Lamun lek 7 saat niki ndek tobat, ndek istighfar, ndek nunas ampun ti Allah apa berembe tercatat seke si Allah taala si malaikat.
Ia entah kepada tertunah si Allah Ta'ala ajari, namun terbau parah. Ya Allah Ta'ala lebih besar ingin melihat kita masuk surga bahkan daripada diri kita sendiri. Hanin tahu milik Andin kayun Allah Ta'ala untuk mengazab kita jamaah makin tiada azab balik. Dan ini kan sampun yang ulang-ulang berapa kali. Det semel lah dan tiap mati nani kurang-kurangnya det semel sih amal ini. Kan kita kesampean ini ampun. Ndak manjauh-jauh di sembahyang maghrib sak gawe terdoang dit ini khusyuk sembahyang maghrib baru gawe. Iya ruan tiap menghadap kepada Allah dek man malik ruan dosa, ruan maksiat, ruan kesalahan. Niki nikmat Allah jangan dirahmati Allah. Maka perbanyak di waktu yang Allah berikan kepada kita niki untuk beramal. Sampai-sampai sopo tuan guru ya bahasa dan minta takziah. Okay. Yang melihat penyampaian anden ya dia terlibutan si dengan lawan ni ya bukan nyampean jamaah yang dirahmati Allah, para musyayyi'in musyayyat yang dirahmati Allah, garing pira dengan dia mati pun tiak tobat ya kuning je. Pira dengan tantih mati julung kau tiak tobat. Terus bilang jelo jamaah. Lek Kediri ni ke ya arohan. Yang keteparap rasa-rasa tenden wah cop bilang jelo niki bilang jelo itu umuman. Ternyata di sini juga ada jauh berbeda ya. Yang ketelengker isiin gubuk niki lah kading gubuk gede mantelai udah de jokte malaikat tuh di Ciparang. La ilaha illallah. Pok karing pira kali tiar lengah dengan keumuman mati julung tiap lirik diri. Maka mari perbaiki diri kita zaman dirahmati Allah. Termasuk zaman dirahmati Allah lamun terbingung. Dia keperirik berjulu ustaz sapaling penembe ente peririk niki sembahyang. Dan sembahyang niki zaman dirahmati Allah, solat niki salah satu karunia Allah kepada kita, rezeki langan Allah. Nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebabnya menjadi nikmat dari Allah niki selalu disampaikan bulan Rajab, Isra dan Mi'raj. Kali semendak terpuasa ibu bapak sebagaimana disampaikan dari Pak Ahmad. Kurang satu sejelum pun tiap puasa niki insyaallah mudahan terdahit dalam bulan Ramadan niki insyaallah. Amin. Solat niki kan 5 kali kejelur malam setegawe. Lagu timan sak 5 kali tetap ente hitung 50 kali si Allah Ta'ala. Dan sering kita sampaikan di peristiwa Isra dan Mi'raj. Angka ampura jamaah rak 5 kali arak niki sila. Ada terjaga ya pacu-pacu solah-solah. Bagi kita bapak-bapak tentu cara menjaga yang terbaik adalah dengan melaksanakannya secara berjamaah di masjid-masjid Allah. Denara tahu dia sembahyang sak paling khusyuk kecuali di masjid secara berjamaah. Sak paling khusyuk doang marak menikah ruan terjamaah napi lagi dia gawe le tahu lain. Napi lagi dia gawe elek balik, saling masjid doang sak khusus tahu dengan sembahyang niki masih ya ruan ke sembahyang. Napi lagi dia gawe elek balik, nyekan telek balik niki nyekan tersujud, ditman tertunggang si bayi, ditman tunggang si anak, ditman rengah suara token muni. Sembahyang di bawah kilometer listrik. Allahu Akbar titit lah. Wujud ndak nyempate dalam hati niki kalau wik kalau nisi ni. Ya sembahyang lek balik niki jamaah tempur bagi kita bapak-bapak. Ibu-ibu tentu di rumah yang terbaik. Lagu kanggo lek masjid kanggo lalu sila. Salat ini sangat istimewa jamaah yang dirahmati Allah. Sangat istimewanya salat sampai membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan salat juga menjadi istimewa. Selapuk napi sak berkaitan kaje sembahyang niki istimewa si belik-belik pahala. Contoh napi, contoh ngebang. Ngebang niki jamaah ndak parah nih.
yughfarul muadzinu muntaha adzanih. Dengan sak ngebang muazzin niki keutamaan muazzin. Dia akan mendapatkan ampunan sejauh suara azannya terdengar. Wa yastaghfiru lahu, dan akan dimohonkan ampun untuk dirinya oleh semua yang mendengar suara azannya, sampai-sampai oleh benda mati sekalipun. Dedekman manusia, batu, benda mati akan memohonkan ampun bagi seorang muadzin bila suara azannya melewati dirinya. Muadzin jamaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Lamun pada lengah suara ngebang jawab marak berbesak si ucapan si muadzin. Makanya kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Terus jangan dirahmati Allah, si istimewa azan niki sampai-sampai lamun terbaca doa sesudah azan niki sangat sering dia ingatkan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Lamun terbaca doa niki bahasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, pasti dia mau syafaat kelema alik jelo kiamat. Niki Nabi berbahasa niki. Pasti halat, pasti dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nabi yang membuat azan ini menjadi istimewa karena azan adalah panggilan untuk sholat, sembahyang. Nabi Malik yang berkaitan dengan sholat, wudhu niki akan dia tahu emhan wudhu niki jamaah. Dengan sak wudhu niki bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'al muslimu, lamun narak dengan selang seorang muslim berwudu, apabila berwudu seorang muslim, fa ghassala yadayhi kaffaru anhu ma amilat yadah, demen besok imam yang tak ampunan selaput dosa saksi wah gawe si iman. Fa idza ghassala wajhahu kaffaru anhu ma nazarat ilaihi ainah, demen besok muang tak ampunan selaput dosa sawah kita si mata. Wa idza masaha bi ra'sihi kaffara bihi ma sami'at udhunah, lamun usap otak tak ampunin selaput dosa sawah nerengah si kentong. Fa idza ghassala rijlaihi kaffara anhu ma masyat ilaihi qadamah, lamun besok naik tak ampuni selaput dosa sawan gawe si naik. Niki keutamaan berwudu zaman dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sai wudu maka dosanya akan berguguran dari tubuhnya mengiringi tetesan-tetesan air wudunya. Demen besok iman sugul dosa-dosa niki, bahkan Rasul menyampaikan langan selak-selak kungku. Demen tamak air jog dalam biwih niki, kemudian dia keluarkan, dosa ikut mengalir dengan aliran air tersebut. Besok temuan mengalir dosa-dosa dengan tetesan-tetesan wudunya, bahkan dari sela-sela kelopak matanya. Demen besok iman, demen besok nain usap otak, semua yang dia lakukan mencuci telinganya, dosa akan mengalir bersama dengan tetesan-tetesan air wudunya. Wudu. Angka arak sunnah dalam wudu namanya sunnatut tatslits. Sunnah telu kali. Maka kesunahan telu kali adil saseren luwek dosa enten iki berguguran dari diri kita.
Lamun tiada rawasan masalah sah atau ndek wuduk niki pokok sak gawe rukun jak sah wuduk. Apa rukun wuduk niki ada 4 yang gerakan. Membasuh wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki, sah niki. Lagu tunah lalu niki dosa niki ya tidak mengalir bersama dengan tetesan-tetesan air wuduk kita, maka kerjakan juga yang sunnah-sunnah. Imam Malik lamun de baca doa sesampun de wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man asbagul wudu, sai sak gawe wudu secara sempurna. Searan sempurna niki tidak hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, melainkan juga mengerjakan sunnah-sunnahnya. Sai sak sempurna tan berwudu, ampun baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, yang terbuka anu maknia baluk lawang surga ampun bembe langan milih tamu. Niku jamaah wudu niki baru terusan wudu. Kenapa wudu ini menjadi istimewa? Karena wudu merupakan kunci pintu syarat bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Niki jamaah. Di Imam Malik dengan sak lampak, man goda auroha ilal masjidi, sai sak litolate lado lampak jok masjid. Gumana ya gawe sembayang, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda auroha. Sai sagirang ditolatin lampak jok masjid sedia gawe sembayang, yang tersiepan lema lek dalam surga si disedia Allah subhanahu wa ta'ala jamuan. Lamun lampak lalu ngeliling lek dalam surga. Lampak de jok masjid. Innalakum bikulli khutwatin darajah. Setiap langkahnya niki zaman dirahmati Allah lamun lampak sembahyang tebeng de sekek derajat. Dalam riwayat yang lain, sekek langkah niki kita angkat derajat, langkah yang lainnya menghapuskan dosa. Satu langkah menghapuskan dosa, dalam riwayat yang lain, langkah yang lainnya diberikan pahala, lampak de doa. Lampak. Kenapa jalan menuju masjid ini menjadi istimewa? Sebab jalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Niki jamaah. Untuk melaksanakan sholat. Makanya le zaman Nabi aran Bani Salimah. Bani Salimah niki sopok kaum. Ya dengan gebang lah unin tite niki kurang lebih kaum. Bani Salimah. Bani Salimah niki ya jauh tahun dot. Sehingga lelah dia jalan, jauh dia jalan ke Masjid Nabawi. Yar, bare bagi yar. Yar. Dene man bagi dulu, adin sak konsentrasi ibu-ibu. Badahan bagi dulu, dene man bagi nane. Konsentrasi ya, sak konsentrasi ngaji dulu. Semangat beramal soleh ini bagus. Bagus. Lagu bagusan pada itu tuh ngaji. Jadi arah perkampungan Bani Salimah ya jauh jarakan kanca Masjid Nabawi. Si jauh niki jarin lelah jalan apa pemilih rapetan. Akhir sepakat dengan segubuk-gubuk niki, Bu. Pindah bemah mana? Sarapetan langan masjid tentu jamaah sampailah berita niki jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sampai berita niki le Rasul sallallahu alaihi wasallam pun Nabi bahasa Nabi, ya Bani Salimata diyarukum tuktabu atharukum
wahai Bani Salimah, yang tercatat pahala ni lampak langan gubuk. Jadi seren jauh langan lampak, seren duit, entar dia tercatat pahala. Agak ni ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang pesan di beberapa tempat juga, ya sila, wayan seandainya panas-panas lalu niki, lampak tu baik entar. Lamun bermotor berembe ustaz, tiang dek lebih-lebihan dia baca yang kali syarah Riyadhis Shalihin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah tetap dihitung pahala sesuai dengan putaran roda kendaraannya, bahasa. Tetapi itu tidak bisa dipastikan sebagaimana kita bisa memastikan hadis yang tadi selangkah niki hitung pahala tak angkat derajat. Angkat coba ampura niki. Coba sekali waktu, satu waktu lah sandik panas-panas misal niki lampak-lampak tentang masjid terkejut sampai. Lampak. Haran makin niki jamaah bebet lahi itu bermontor-montor doa. Pahamat? Ya. Jalin barang rapat tahu jauh irap niki. Coba niki ibu-ibu tiang niki, bapak-bapak tiang saling sir. Sejauh-jauh embiaran lain niki napi lagi ni alangan tengah bangkat lampak doang. Ingat cerita awak tuan tiang dek batu tulis. Gede bahasa niki. Kediri tipak kelampak laik bahasa lampak langan jonggat. Kediri tipak kelampak laik gede. Oh. Itu makin niki. Padan masih bapa balik. Dia terlampak ada 5 menit doang sih jauh irap si biasa ente bermotor. Tunah. Lebih-lebih setiap langkah kaki kita niki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat membuat segala sesuatu menjadi istimewa. Nabi Malik masjid jamaah. Masjid niki tempat yang istimewa. Sangat istimewa. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya sak bangun sopok masjid le dunia yang tergenti si Allah taala lemak balik le surga. Lagu dia tersanggup pusat lamun sopok masjid Baitul Ghafur mesak terbangun. Paden tu masih ibu masjid puniki kebalik mesak jelas. Bega. Ndek tesak mau sebungkul masjid, mana-mana sesak semen. Mana-mana sekotak keramik. Mana-mana seember gesik. Mana-mana temilu ngeok besik niki. Ya hentan terbangun semampu kita. Coba sila masjid niki pun sampai piran ya terkadu jadi masjid niki. Pak Edi sampai piran masjid niki. Sampai kiamat jamaah masjid niki. Sampai dek kelema bayi balok Pak Edi sering berombok dengar dia gebang kan cocok 2 lantai ni terombok jadi 4 lantai bau masih. Lagu sampai era lemak yang tetap tanah niki umat masjid. Kemudian orang yang terikat hatinya dengan masjid, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Arak pituk dengan lemak 7 golongan lemak lek jelo kiamat menika lalu berat keadaan sapituk niki doang sak mau perlindungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Sampai saya terikat dengan masjid terutama para pengurus masjid niki jamaah. Pengurus masjid. BB tahu tetap lek grup ni kurang keramik kan 2 kotak oh beh jaga tahu dengan ingetan keramik kurang dari 2 kotak. Be tahu deni speaker dia sedo ni tetap masjid doang dari angena jadi niki qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apakah hanya itu? Tidak. Termasuk orang yang tidak jadi pengurus lagu enggak sinanganan masjid berbentan adin sak tetap rame berembe santan adin niat tetap jok masjid berbentan adin tetap makmur masjid. Bahkan zaman yang dirahmati Allah oleh zaman Nabi arak sopok bini sopok nina searan Ummu Mihjan. Ummu Mihjan niki ja jamak-jamak jamak basenti tu jamak-jamak. Bahkan tersebut jelengi biane jamak-jamak.
Sopo waktu Nabi jok masjid, lompat jok masjid konden dait Ummu Mihjan niki. Beketuan Nabi jok sahabat, diombe ya Ummu Mihjan makan darak dua. Nabi bahasa terjawab si malaikat, oh yang ambilina, si para sahabat, oh yang ambilina, dubian ya Rasulullah, meninggal dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala azantumuni. Ya maka endek pada bara. Bahkan dalam riwayat ni disebutkan seolah-olah sahabat memandang kecil, ni selesai si itu, wah dak barak Nabi. Selesai si itu lah. Selain ada ilahnya, ada sebabnya, karena meninggalnya malam hari, jarin sahabat-sahabat niki segan dan mai angen ya rorok Nabi. Aran ke malam kan bilinan. Jarin sahabat mengatakan, selesai si itu, wah jadi si itu. Tapi ternyata Rasul sangat merasa sangat kehilangan sampai beliau bersabda, ala azantumuni. Maka yang daripada barak, kontan bilinan. Dulu ni ala qabriha, barak kembe tahu kubur bahasa Nabi. Akhir teiring si sahabat je kubur Ummu Mihjan pun tersembayangan, sembayang gaib. Tersembayangan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Yuk makan sa istimewa lalu Ummu Mihjan niki. Nabi pegawean imra'atun kanat taqumul masjida, dia adalah seorang wanita saat tetap menggati persik masjid. Ibu-ibu, dia mesti ibu-ibu, bapak-bapak masih ini jaga kebersihan masjid. Mengapa istimewa sekali ini masjid? Karena masjid merupakan tempat sholat jamaah niki. Bayangan jamaah yang dirahmati Allah, menjadi istimewa karena dia terikat dengan sholat wudu. Ono selampak naik menjadi istimewa karena sholat, karena kita melaksanakan pergi ke masjid untuk sholat. Tempat menjadi istimewa karena ini tempat sholat. Lafal azan menjadi istimewa karena panggilan sholat. Apalagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Niki jamaah. Hangka, sila. Jaga betul sholat kita niki. Lebih-lebih solat niki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nur. Was-sholatu nurun. Solat itu adalah cahaya. Dan niki juga hampir 2-3 kali yang sampaikan. Nabi suruh tenang, lampak langan jamaah li nurun. Karena ada penerangan, ada lampunya. Si terang jangan tahun terbedaan yang beton narak loang, beton narak jurang, beton basah, beton lolat, beton narak batu, sehingga kita bisa hindari karena itu ada cahayanya. Demikianlah solat jamaah yang dirahmati Allah. Solat ini adalah cahaya, sehingga seseorang yang senantiasa melaksanakan dan menjaga solat akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat cahaya dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Mau bimbingan lakan Allah, ni taat gawe, ni maksiat tinggalkan. Ini kelebihan bagi orang-orang yang menjaga sholat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam yatunas tipak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunanku menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Nabi doang nunas tipak di sisi Allah. Dan tiang tutup bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak menggawe sembahyang lamun wah umur 7 tahun. Wadribuhum empuk ke bahasa Nabi. Wa hum abna'u asyri sinin lamun wah umur 10 tahun. Empuk ibu bapak lagu ndek Nabi tepadak. Warna numpuk padak ya dengan da dorbun ghairu mubarrih,
Pukulan yang tidak menyakitkan dan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sekedar tebeng ya anu doang peringatan bahwa ini perkara penting dan bau tempahan. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah. Sabar jamaah lamun teu enak keluarga teu taat niki memang ya baun segeuan sang badek bagi sebagian orang. Allah minta kita bersabar. Terakhir mumpung bisa ingat yang tutup dengan niki sampun ngebang. Sampun ngebang? Oh sampun ngebang. Rasul bertanya kepada para sahabat ara'aitum lau anna bi babi ahadikum nahar. Berembe kira-kira pendapat bahasa Nabi. Ande lek jurun lawang bale marak kokok. Ampo mandi 5 kali bilang jelo lek kokok niki bahasa Nabi ayabqa min daranihi syai'. Kira-kira lamun mandi 5 kali kenjelo ke malam masih di arak kotoran di awak, raki napak 5 kali sejelo semalam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai', tidak akan tersisa kotoran dari tubuhnya. Begitulah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, maka tidak akan tersisa dari dirinya dosa-dosanya. Lampak anjok masjid tak ampuni dosa. Niki depan tutu sebenarnya zaman detman rausan zikir sesudah sholat malik niki lupa sampean baru. Zikir banyak yang istimewa karena dia terikat dengan sholat. Sebab zikir sesudah sholat diampuni dosa. Ketika dia duduk di tempat sholat, kenyekeun ngarak makin anti sembahyang, tedoan si malaikat adin tak ampunin dosa. Lampak tak ampunin dosa, wudhu tak ampunin dosa, sembahyang tak ampunin dosa, maka tidak akan tersisa dari dirinya dosa-dosa. Maka jangan dirahmati Allah, jaga sholat kita, ajak keluarga kita untuk menjaga sholat dengan sempurna. Nah, niki saja yang bisa yang sampaikan jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan adit pada kican bimbingan hidayah keistiqomahan siri Allah Subhanahu wa taala dan yang berdoa kepada Allah malah belum betan pada kumpulan malam niki mudah-mudahan adit mari pada bedai pada kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ma'a sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al jannata bighairi hisabin wala 'adzab wa na'udzubika minan nar walau tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في السودان. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وأطعم جوعاهم واسق عطشهم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir tiang tunas maaf jika ada ucapan perkataan tiang yang kurang berkenan lebih-lebih menyakiti hati tiang tunas maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Niki sila arak kaputan pada tersiapan berjamaah nggih bisa dibagi sekarang itu dah niat dengan nggih niki saja yang bisa tiang sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga dapat berjumpa pada kajian berikut. Mari kita duduk kajian kita dengan sama-sama melambaskan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.